Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang menggunakan teorema Pythagoras pada bangun datar. Kita langsung mulai. Yang pertama kita gunakan teorema Pythagoras pada bangun persegi. Nah, di sini tergambar sebuah bangun persegi ABCD. Ini bangun persegi ya, jadi sudut-sudutnya siku-siku ya, sudut-sudutnya siku-siku. Kemudian kita gambarkan diagonalnya salah satu, yaitu kita gambarkan diagonal AC. Nah, sehingga persegi ABCD ini terbagi menjadi dua oleh diagonal AC, masing-masing segitiga ABC dan segitiga ADC, merupakan dua segitiga yang siku-siku yang ukurannya sama, bentuknya sama atau kongruen. Nah, kita ambil ini saja, yaitu segitiga ABC, siku-siku di titik B. Ya, karena persegi, maka panjang sisinya yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA sama. Kita misalkan dalam S. Jadi S itu adalah panjang sisi persegi. Maka AB panjangnya S, BC panjangnya S, CD juga S, DA juga S ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu bagaimana caranya menghitung panjang diagonal AC. Kalau diagonal AC kita temukan, maka otomatis panjangnya diagonal BD sama ya. Nah, untuk menentukan panjangnya diagonal AC, maka kita menggunakan segitiga ABC. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di titik B. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat ditambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Sisi miringnya adalah AC, maka AC kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya AB dan BC, berarti sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, yang mau kita hitung adalah panjangnya diagonal AC. Berarti AC-nya kita biarkan AC, maka AB kita ganti dengan S, berarti AB kuadrat S kuadrat plus BC juga S, berarti BC kuadrat S kuadrat. S kuadrat ditambah S kuadrat itu berarti 1 S kuadrat ditambah 1 S kuadrat. Berarti hasilnya 2 S kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau AC kuadrat sama dengan 2 S kuadrat, maka panjangnya AC sama dengan akar kuadrat dari 2 S kuadrat. Nah, sampai di sini kita ingat kembali, kalau misalnya ada akar dari 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ya, berarti sama dengan akar 9 hasilnya 3. Kemudian kalau ada akar 4 kuadrat, berarti 4 kuadrat itu 16, akar 16 hasilnya 4. Berarti kalau ada akar S kuadrat, berarti kan ini akar 3 kuadrat hasilnya 3, akar 4 kuadrat hasilnya 4, akar S kuadrat berarti hasilnya S. Nah, kita terapkan di sini sama dengan akar 2 S kuadrat itu sama dengan akar 2 kali akar S kuadrat. Nah, akar 2-nya tetap akar 2, berarti akar 2 kali akar S kuadrat itu hasilnya S. Nah, berarti panjangnya AC adalah akar 2 S. Nah, ini supaya lebih mudah membacanya, maka S-nya ditulis di depan, berarti S akar 2. Nah, sehingga AC tadi adalah merupakan diagonal diagonal persegi ya. Jadi panjangnya diagonal persegi dengan S sebagai sisinya adalah S akar 2. Ya, ini menjadi rumus ya. Panjang
diagonal persegi sama dengan S akar 2, di mana S adalah panjang sisi persegi tersebut. Nah, ini dihafalkan ya. Jadi panjang diagonal persegi rumusnya adalah S akar 2. Kita lanjutkan ke bangun yang kedua, yaitu penggunaan teorema Pythagoras pada persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ABCD. Kita tahu bahwa persegi panjang itu sudut-sudutnya siku-siku. Nah, yang akan kita bahas seperti tadi, kita akan menghitung panjangnya diagonal suatu persegi panjang. Kita tahu bahwa persegi panjang itu mempunyai dua diagonal, yaitu yang pertama diagonal AC, yang kedua diagonal BD. Keduanya panjangnya sama. Nah, dalam hal ini cukup kita gambar satu saja, yaitu AC. Nah, sehingga kita dapatkan dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDA. Ini siku-siku di titik B yang kita pakai segitiga ABC. Nah, ABCD tadi adalah persegi panjang. Sisi panjangnya adalah AP, maka sisi panjang kita nyatakan panjangnya dalam P, kemudian sisi lebarnya adalah BC, kita nyatakan dalam L. P panjang, L lebar. Nah, sekarang untuk menentukan panjangnya AC, kita gunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABC, ya, yaitu siku-siku di titik B. Sebagai sisi miringnya adalah AC, maka rumus Pythagorasnya AC ya, AC kuadrat, saya tulis di bawahnya saja, AC kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya AB dan BC, berarti sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Maka AB-nya diganti P, berarti menjadi P kuadrat plus BC-nya diganti L, berarti L kuadrat. Yang mau kita hitung AC, AC kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. Berarti AC, ya, kalau ruas kiri kuadratnya hilang, maka ruas kanan tarik akarnya. Berarti akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. Di mana AC adalah panjang diagonal pada bangun persegi. Jadi panjang diagonal persegi. Panjang diagonal persegi panjang, ya, persegi panjang. Nah, yang panjangnya P dan lebarnya L adalah akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. P merupakan sisi panjang dan L merupakan sisi lebar. Saya kalian pahami ya? Nah, ini rumusnya dihafalkan. Panjang diagonal persegi panjang adalah akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. Kita lanjutkan ke soalnya. Yang pertama adalah hitunglah panjang diagonal dari persegi yang kelilingnya 160 cm. Nah, tadi kita sudah punya rumus bahwa panjang diagonal persegi itu adalah S akar 2, di mana S merupakan panjang sisi. Sekarang panjang sisinya belum diketahui, yang diketahui kelilingnya. Maka panjang sisinya kita hitung dulu menggunakan rumus keliling persegi panjang. Keliling persegi, bukan persegi panjang tapi persegi ya. Keliling persegi, rumusnya bagaimana? Yaitu 4
kali S atau 4S. Keliling perseginya diganti dengan 160 ya. 160 sama dengan 4S. Maka S sama dengan 160 dibagi 4 sama dengan 40 satuannya sentimeter. Nah, panjang sisinya sudah kita hitung dan ketemu 40 cm. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal. Jadi, panjang diagonalnya adalah, tadi rumusnya adalah S akar 2. S-nya diganti 40, berarti 40 akar 2 satuannya sentimeter. Kita biarkan dalam bentuk akar karena akar 2 nilainya tidak bulat ya, merupakan bilangan irasional. Kita lanjutkan ke nomor 2. Hitunglah panjang diagonal dari persegi panjang, hitunglah panjang diagonal dari persegi panjang jika luasnya 108 cm persegi dan lebarnya 9 cm. Nah, kita jawab di sini. Ya, boleh kalian gambar, tapi karena tidak disuruh menggambar, maka lebih cepat tanpa gambar. Nah, di sini persegi panjang luasnya 108 cm, lebarnya 9 cm. Yang ditanyakan adalah panjangnya diagonal. Diagonal persegi panjang, panjangnya adalah akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat. P-nya belum diketahui, L-nya sudah diketahui ya. Nah, yang diketahui lainnya adalah luasnya. Berarti nilai P kita hitung dulu dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya adalah P kali L atau panjang kali lebar. P-nya sudah diketahui yaitu 108. Berarti L-nya diganti 108. P-nya kita hitung berarti tetap P. L-nya diganti dengan 9. Berarti P sama dengan, nah ini 108 dibagi 9. Berapa? Yaitu 12. Satuannya sentimeter. Nah, karena panjangnya sudah kita hitung, maka kita bisa menentukan panjang diagonalnya. Ya, panjang diagonal persegi panjangnya yaitu rumusnya adalah akar kuadrat dari P kuadrat plus L kuadrat sama dengan akar kuadrat dari P-nya diganti 12, berarti 12 kuadrat plus L-nya diganti 9. 9 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat adalah 144 plus ini 81 sama dengan akar kuadrat dari berapa ini? 225 sama dengan akar 225 berapa? Yaitu 15 satuannya sentimeter. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 15 cm. Berikutnya soal nomor 3. Nah, sekarang bangunnya layang-layang ya. Layang-layang PQRS dengan panjang QS. QS berarti ini QS ya. Nah, QS ini merupakan diagonal layang-layang. Diagonal layang-layang di sini adalah QS dan PR. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat belah ketupat bahwa diagonal PR merupakan sumbu simetri, maka panjangnya OS dengan panjangnya OQ sama. Nah, kalau QS diketahui 16, maka OS 8, OQ juga 8, gitu ya. Terus panjang PS 17. PS berarti ini 17, satuannya cm. Dan RS 10, RS ini yaitu 10 cm. Nah, itu yang diketahui. Kemudian pertanyaannya, hitunglah panjang PR dan luas layang-layang PQRS.
Yang pertama ditanyakan adalah panjangnya PR. Kita kerjakan di sini. Nah, yang pertama kita mau menghitung panjangnya PR. Panjang PR berarti ini. Diagonal yang panjang ya. Maka untuk menentukan panjangnya PR ya, itu sama dengan panjangnya PO ditambah panjangnya OR. Itu sama dengan PO ditambah OR. Nah, PO kita hitung dulu, OR kita hitung, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Yang pertama kita mau menghitung panjangnya PO. Nah, untuk menentukan panjangnya PO, kita pakai segitiga POS ya. Panjangnya PO kita gunakan segitiga POS yang merupakan segitiga siku di titik O. Merupakan segitiga siku di titik O. Nah, karena segitiga siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sebagai sisi miringnya adalah PS, yang mau kita hitung adalah PO. PO merupakan salah satu sisi siku. Maka untuk menghitung panjangnya PO kuadrat sama dengan, nah, karena sisi PO merupakan sisi siku, maka caranya sama dengan sisi miring kuadrat, berarti PS kuadrat dikurangi kuadrat dari sisi siku yang kedua, yaitu OS kuadrat. PS-nya 17, berarti 17 kuadrat min OS-nya 8, berarti 8 kuadrat. 17 kuadrat 289 dikurangi 8 kuadrat 64 sama dengan berapa itu? 225. Maka panjang PO sama dengan akar kuadrat dari 225 sama dengan 15 cm. Begitu ya. Nah, sekarang kita hitung panjangnya OR. Nah, untuk menentukan panjangnya OR, kita pakai segitiga SOR ya. Kita pakai segitiga SOR. Merupakan segitiga siku. Nah, siku-sikunya di titik O. Sehingga sisi siku-sikunya OR dan OS, sisi miringnya SR ya. Yang mau kita hitung adalah OR, berarti OR kuadrat sama dengan, nah, OR merupakan salah satu sisi siku, maka sama dengan sisi miring kuadrat yaitu SR kuadrat dikurangi kuadrat sisi siku yang kedua yaitu OS, berarti OS kuadrat. SR diganti 10, berarti 10 kuadrat min OS kuadrat yaitu 8 kuadrat. Sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Berarti panjangnya OR sama dengan akar 36 sama dengan 6, satuannya sentimeter. Gitu ya. Nah, kalau sudah, jadi panjangnya PR sama dengan tadi PO ditambah OR. PO-nya 15 ditambah OR. OR-nya 6 sama dengan 21 cm. Ketemu pertanyaan jawaban untuk panjang PR. Terus yang kedua ditanyakan luas layang-layang PQRS. Ya, luas layang-layang PQRS. Nah, masih ingat rumus layang-layang? Luasnya adalah setengah kali D1 kali D2, di mana D merupakan panjangnya diagonal. Berarti setengah kali D1, panjangnya diagonal 1, di sini adalah PR. PR-nya adalah 21. Boleh PR sebagai diagonal 1, boleh QS sebagai diagonal 1. Terserah ya, kalau mau QS juga boleh. QS berarti kita tulis dulu kali QS
kali diagonal yang kedua adalah PR. Sama dengan setengah kali panjangnya QS yaitu 16. Dikalikan panjangnya PR yaitu tadi 21 sama dengan setengah kali 16 itu 8 ya. 8 kali 21 ini hasilnya 8. 8 kali 21 sama dengan 168, satuannya cm persegi. Gitu ya. Nah, saya rasa cukup jelas. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.